Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Safira Giovanna, BP 1910-422005 dari kelas A Fisika Dasar jurusan Biologi Universitas Andalas. Nah, kali ini aku akan membahas buku Tipler jilid 2 bab 22 tentang arus listrik. Simak videonya ya, guys. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang arus dan muatan listrik. Arus listrik bisa kita definisikan sebagai laju aliran muatan listrik atau Q yang melalui satuan luas penampang melintang. Nah, berdasarkan konvensi, arahnya dianggap sama dengan arah aliran muatan positif. Secara matematis dapat kita tulis I sama dengan delta Q per delta T, di mana yang kita ketahui satuan dari Q yaitu Coulomb dan satuan dari T yaitu sekon. Jadi dapat kita ketahui kalau 1 ampere sama dengan 1 Coulomb per sekon. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang resistansi dan hukum Ohm. Resistansi suatu segmen kawat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan jatuh pada segmen dan arus. Dalam material ohmik yang meliputi banyak material, resistansi tidak bergantung pada arus, suatu hasil eksperimen yang dikenal sebagai hukum Ohm. Untuk semua material, beda potensial, arus dan resistansi dihubungkan oleh V sama dengan I dikali R. Resistansi sama dengan V per I, di mana V satuannya volt dan I satuannya ampere. Jadi 1 ohm sama dengan 1 volt per ampere. Selanjutnya, resistansi kawat penghantar. Resistansi kawat penghantar sebanding dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintangnya, sehingga didapatkan rumus R sama dengan Rho L per A. Rho yaitu resistivitas, L yaitu panjang kawat, dan A yaitu luas penampang. Sedangkan kebalikan dari resistivitas yaitu konduktivitas. Dapat kita rumuskan sebagai sigma sama dengan 1 per Rho. Sehingga kita dapatkan resistansinya yaitu R sama dengan L per sigma kali A. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang energi dalam rangkaian listrik. Daya yang diberikan ke suatu segmen sama dengan hasil kali arus dengan tegangan yang jatuh pada suatu segmen. Nah, dapat kita rumuskan sebagai P sama dengan I dikali V. Nah, alat yang memberikan energi ke suatu rangkaian bisa kita sebut sebagai GGL, sehingga dapat kita rumuskan P sama dengan GGL dikali I. Daya disipasi dalam resistor dapat kita rumuskan sebagai P sama dengan V kali I, di mana kita substitusikan nilai V yaitu I kuadrat dikali R. Lalu kita substitusikan lagi nilai I yaitu V kuadrat per R, sehingga menghasilkan P sama dengan V kuadrat per R. Sebuah baterai ideal adalah sumber GGL yang menjaga beda potensial tetap konstan pada terminal-terminalnya dan tidak bergantung arus. Baterai real dapat dianggap sebagai sebuah baterai yang disusun secara seri dengan resistansi kecil yang disebut resistansi internalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kombinasi resistor. Kombinasi resistor terbagi dua, yaitu resistor seri dan resistor paralel. Jika suatu rangkaian merupakan rangkaian seri, maka arus yang mengalirnya itu sama, atau dapat kita rumuskan sebagai I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya. Dan tegangan yang mengalir yaitu tegangan total V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah seterusnya. Nah, sedangkan resistansi ekivalen merupakan sekumpulan resistor yang diseri sama dengan penjumlahan resistansinya. Seperti yang dapat kita rumuskan yaitu R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya.
seterusnya. Bentuk rangkaian seri yaitu R1, R2, dan R3. Selanjutnya resistor paralel. Jika suatu resistor merupakan resistor paralel, maka tegangan di setiap hambatannya sama. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan seterusnya. Selanjutnya I total, yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan untuk R ekivalennya yaitu 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Bentuk rangkaian paralel yaitu ini tegangan, ini arus yang mengalir R1, R2, dan R3. Bahasan selanjutnya yaitu gambaran mikroskopik dari konduksi. Dalam model mikroskopik dari konduksi listrik, elektron-elektron bebas dalam sebuah logam dipercepat oleh medan listrik, tetapi dengan cepat kehilangan energi tambahan dalam tumbukan-tumbukan dengan ion-ion kisi logam. Seperti yang dapat dirumuskan, Rho sama dengan Me dikali VAV per Ne kuadrat dikali lambda. Selanjutnya contoh soal nomor 1 pada halaman 168. Sebuah kawat dialiri arus konstan 2 ampere. Yang ditanya A. Berapa banyak muatan mengalir melalui luasan penampang lintang kawat selama 5 menit? B. Berapa banyak elektron yang mengalir dalam waktu tersebut? Diketahui I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 5 menit, lalu kita jadikan ke sekon yaitu 300 sekon. Yang ditanya A. Berapa muatan? B. Banyak elektron yang mengalir. Selanjutnya kita akan jawab yang A. I sama dengan Q per T. Q sama dengan I dikali T, 2 ampere dikali dengan 300 sekon, maka mendapatkan hasil 600 coulomb. Selanjutnya yang B. N sama dengan Q per E, 600 coulomb per 1,6 dikali 10 pangkat min 19, sehingga didapatkan hasil 375 dikali 10 pangkat 19 elektron. Contoh soal selanjutnya yaitu nomor 30 pada halaman 169 yang ditanya A. Berapakah resistansi ekivalen antara titik A dan B dalam gambar? Yang B. Jika tegangan jatuh antara titik A dan B adalah 12 volt, berapakah arus dalam masing-masing resistor? Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, diketahui V sama dengan 12 volt,
R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Ditanya R ekivalen dan I1, I2, I3. 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R ekivalen sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. 1 per R ekivalen sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 2. R ekivalen sama dengan 12 per 9. R ekivalen sama dengan 4 per 3 ohm. Selanjutnya kuat arus pada masing-masing resistor yaitu I1, I2 dan I3. Karena rangkaian di sini yaitu rangkaian paralel, maka V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi untuk I1 sama dengan V per R1, 12 volt per 4 ohm yaitu 3 ampere. Untuk I2 sama dengan V per R2, 12 volt per 3 ohm yaitu 4 ampere. Selanjutnya untuk I3, V per R3 yaitu 12 volt per 6 ohm sama dengan 2 ampere. Sekian pembahasan dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Makasih buat yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.